Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eko Pak Bayu dari Bojonegoro. Mau menanyakan yang konsep yang ayam itu Pak Bayu, yang mulai dari ini keyhole sampai 1005. Iya Pak. Pertama untuk pakannya tadi juga, yang kedua untuk pakanannya kan dari bisa limbah rumah tangga, juga dari sampah pertanian. Yang tadi ada juga ditambahi namanya booster feed. Iya. Nanti mohon dijelaskan tentang booster feed dan cara pembuatannya gimana supaya bisa mandiri sesuai arahnya Pak Bayu. Terus selanjutnya lagi, untuk ayam nanti kalau sudah beranak Pak, kan ada umur anak masih kecil-kecil, itu perawatannya gimana? Apakah ada vaksinnya atau gimana, makanannya gimana? Itu yang kita belum tahu. Katanya tadi yang bimbing, pakanan limbah rumah tangga dan limbah pertanian tadi untuk usia 1 bulan ke atas. Betul. Ya. Dan ketiga ada lagi Pak, untuk pekerjanya nanti kalau semakin banyak, sistem penggajiannya gimana Pak? Itu kan termasuk HPP juga Pak. Harga pokok produksi kita nanti kan untuk mengurangi itu. Terima kasih Pak, itu dulu. Baik. Bapak Ibu, ini mikir gabung loh. Cek sound, oke, bunyi. Baik, Bapak Ibu, begini. Kalau kita pelihara ayam yang bisa kena LRT itu cuma 10 saja. Lebih dari itu Bapak Ibu tidak punya sampah lagi. Karena apa? Sampahnya Bapak Ibu itu satu rumah tangga Bapak Ibu, percayalah, cuma 0,5 sampai 1 kilo per hari. Ada orang tanya ke saya, "Loh Pak Bayu, kenapa ayamnya kok tidak dikasih limbah rumah tangga?" gitu. Ya, kalau ayam sudah lebih dari 100 dikasih limbah rumah tangganya siapa Bapak Ibu? Kecuali Bapak Ibu punya warung. Kecuali Bapak Ibu punya tempat-tempat yang jualan makanan. Jadi pada waktu awal 10 ini baru boleh dikasih makan limbah rumah tangga. Setelah itu tidak mungkin kasih ini. Karena itu begitu sudah mulai 10 plus 1, kalau Bapak Ibu berencana membesarkan ini ayam, membesarkan jumlah ayam, perlu Bapak Ibu harus tanam jagung. Jadi tanam jagung itu jangan nunggu ayamnya 100. Begitu Bapak Ibu niat punya ayam 10 dan mulai ditetaskan, saya minta tolong segera tanam jagung. Tidak perlu banyak, tanam 1 kilo saja. Tujuannya apa? Nanti kan Bapak Ibu ketika ngeremkan ayam atau pakai mesin tetes kan berharap ayamnya netes nih. Betul enggak? Begitu netes, makanannya jagung. Lebih baik sediakan makannya dulu daripada beli makannya. Karena apa? Ingat baik-baik Bapak Ibu, pelihara ayam tanpa perhitungan ayamnya pasti matuk jenengan. Itu hukum pasti. Karena itu ketika sudah mau pelihara ayam, berarti siapkan dulu jagung. Nah, jagung ini bertambah waktu sesuai dengan jumlah ayam. Terus pakan waktu kecil apa? Jagung giling. Itu terbagus. Nanti setelah 1 bulan baru dikasih makan pakai limbah rumah tangga. Ini yang harus dilakukan. Terus perawatannya, ketika ayam kecil, kalau Bapak Ibu dengan induknya, kalau untuk belajar nih, ini kandang, anggap aja lebar 1 meter persegi gitu ya, kasih induk 1 plus anak-anaknya. Kalau memang Bapak Ibu cuman untuk belajar dulu, sudah tidak usah lampu deh, biar dirawat sama induknya. Kelebihannya 1, kalau ada tikus nakal dipatuk sama induknya. Sudah, ini untuk awal. Jadi induk dengan pasukannya. Setelah 1 bulan kan bulunya sudah lengkap nih. Induk boleh dipindahkan lagi ke pejantannya lagi supaya dia telur lagi.
Terus saya Bapak Ibu terus terang saya tidak setuju dengan vaksin. Saya tidak pernah setuju dengan vaksin untuk hewan. Kenapa saya tidak setuju? Asalkan Bapak Ibu punya peraturan dan dilakukan dengan tegas. Nomor 1, buat tulisan di dalam kandang, penyakit dilarang masuk. Penyakit dilarang masuk itu bukan hanya slogan Bapak Ibu, ada peraturan di dalamnya. Nomor 1, kalau Bapak Ibu sudah mulai pelihara ayam, walaupun cuma 10+1 tadi, atau 2+1 atau 1+1, saya minta tolong, jangan datangkan ayam lagi. Tidak boleh. Ayam tetangga dilarang berkunjung. Tidak terima tamu. Dan tidak terima warga baru. Jadi kalau sudah punya kandang, ayam luar tidak boleh masuk ke sini. Loh Pak, saya sudah pinter pelihara ayam, ayamnya sudah 100 nih, anak-anak atau sudah mau jadi besar, kan seneng-senengnya Bapak Ibu kan? Betul kan? Ketika seneng kepengen nambah atau tidak? Itulah sumber masalah. Jadi ketika sudah berhasil, jangan datangkan ayam lagi, titik, itu peraturan. Kalau mau datangkan ayam lagi, boleh tidak boleh di dalam satu kandang diisolasi dulu, dibersihkan, dimandikan, pakai desinfektan, dijemur, dikasih makan di kandang khusus. Adaptasikan dengan makanan yang baru. Saya minta maaf Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu pergi nih perjalanan jauh, sampai di sana makanan tidak cocok, bisa diare atau tidak? Karena kelelahan, karena makanan berbeda kan bisa diare kan? Kalau diare daya tahan tubuhnya Bapak Ibu sehat, turun kan pasti kan? Dari sehat kan pasti turun kan? Nah ketika turun penyakit bisa masuk atau tidak? Bisa masuk. Ingat baik-baik, jangan undang penyakit masuk tempatnya Bapak Ibu. Karena itu ada tulisan penyakit dilarang masuk. Terus yang kedua, ketika Bapak Ibu kedatangan tamu, kepengen megang kan? Atau Bapak Ibu yang megang kan? Nah, itu peraturan lagi tidak boleh. Boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Terus yang ketiga, dilarang beli pakan di toko pakan. Kenapa kok dilarang beli pakan di toko pakan? Kalau Bapak Ibu beli ke toko pakan itu jual apa saja? Jual obat, jual vaksin, jual pakan, betul kan? Pakannya dari mana? Dari pabrik. Kadang-kadang pakan itu ngirim dulu ke kandang, betul atau tidak? Kandangnya ada penyakit atau tidak, kita tidak tahu. Sampai di situ, sampai ke gudang. Terus yang kedua, yang beli ke situ apakah orang sehat, untuk ayam yang sehat atau juga ayam yang sakit? Beli obat kan pasti di situ. Di situ terjadi interaksi. Saya teliti Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang ayam sudah bagus semua tapi masih ada yang sakit? Ternyata satu, kita lupa kalau kita beli pakan pasti beli di toko pakan. Dan toko pakan adalah pertemuan semua peternak ayam. Betul enggak? Apalagi di sana tadi sempat salaman. Nah, ketika pulang ke kandang kita bawa oleh-oleh penyakit untuk ayam kita. Karena itu saya minta tolong. Kenapa saya harus tegas untuk katakan mandiri pakan? Supaya ayam kita selamat Bapak Ibu. Kenapa saya tidak setuju dengan vaksin? Vaksin itu apa Bapak Ibu? Virus yang dilemahkan. Nah, namanya ayam Bapak Ibu. Jago ketemu jago. Apa yang terjadi? Perang, tarung. Kalau tarung ada luka atau tidak? Ketika luka badannya turun atau tidak daya tahan tubuhnya? Kalau dia ada virus di dalamnya, virusnya bisa bangkit kan? Itu jadinya nyebar penyakit. Karena itu lebih baik tidak. Terus yang kedua, minta tolong, ngobati ayam jangan pada waktu sakit. Obatilah sebelum sakit. Sedia payung sebelum hujan. Tadi kan sudah diajari buat kuteja nih. Tolong beri kuteja setiap hari. Kenapa kok begitu? Wong mudah dan murah saja kok. Kalau Bapak tanya tentang booster feed itu untuk fermentasi. Booster feed itu Bapak Ibu itu salam manis. Tahu salam manis?
kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. Itu yang saya fermentasi dengan teh kombucha. Teh kombucha. Teh kombucha itu begini Bapak Ibu. Saya buat kombucha itu tahun 2010. Ketika saya buat kombucha, waktu itu saya ini orang kurus, sangat kurus. Berat badan saya waktu itu baru 60-an lah, 65. Jadi kurus kayak tengkorak. Kalau saya berat 70 dikatakan orang sakit. Apalagi 65 gitu. Saya buat teh kombucha dulu itu sebenarnya tidak sengaja. Saya punya program namanya GSPI, Gerakan Sayang Perempuan Indonesia. Dari menghindari kanker serviks, kanker mulut rahim. Lah, setiap posyandu, orang waktu itu saya jual, saya punya teh, namanya waktu itu teh Manggata. Teh itu teh perempuan ya, waktu itu terkenalnya seperti itu, kita nyebutnya inner beauty. Nah, karena banyak orang-orang yang tanda kutip ya, miom, kista, menstruasi tidak teratur, teh itu saya jual 5.000 ya satu saset. Itu banyak orang keberatan. Pada 5.000 itu untuk 3 gelas. Banyak orang keberatan. Karena banyak orang keberatan, maka saya buat minum teh Manggata gratis. Jadi setiap posyandu saya datangi, kita ada kumpul berapa Bu? Ada 10 orang Pak, ada 20 orang, ada 100 orang. Lah kita buatkan, kita kirim di sana untuk gerakan GSPI tadi. Tapi minta maaf, pesennya 50 porsi, yang datang 10 Pak. Jadi setiap hari itu saya kadang-kadang buang sampai 100 liter teh. Kan sayang. Nah daripada sayang, akhirnya teh tadi Bapak Ibu saya beri jamur kombucha. Dan akhirnya saya tabung. Pekerjaan saya percayalah, nabung limbah. Dulu ndak laku saya jual teh Manggata ini. Saya dulu jual dengan merek Mensi. Mensi itu maksimalkan sehatmu. Pertama saya buat satu timba. Jadi semua jadi apa? Jadi cuka kombucha. Sampai jadi ribuan liter di rumah. Sampai seluruh rumah saya isinya cuka teh. Nah, yaitu ini konsepnya. Ingat baik-baik, jangan takut untuk berbuat baik, jangan takut untuk beramal, jangan takut untuk menolong orang. Pada waktu itu saya jual murah, satu botol 5.000. Besok kalau Bapak Ibu beli namanya BSM 7 kalau mereknya sekarang. Itu dulu saya jual 5.000 Bapak Ibu. Nggak laku. Terus sama teman-teman ini pasukan bilang, Pak tambahin 01 aja Pak. Paham maksud saya ya. Begitu ditambahin 01, langsung laris Bapak Ibu. Jadi ternyata saya itu tidak boleh jual murah-murah. Itu tanya Pak Bambang itu. Sekarang sudah bukan 50, sekarang harganya berapa Pak? Oh 60, sekarang jadi 60 Bapak Ibu. Muda mana Pak Bambang ini? Jadi kalau Bapak Ibu tanya, apakah Booster Fit? Booster Fit itu BSM 7 saya tambah dengan salam manis. Nah, karena itu kalau saya katakan jujur, program pertanian ini adalah amal saya Bapak Ibu. BSM 7 itu 60, itu 1/4 liter. Nah, kalau ini dijadikan Booster Fit, jadi kalau 1 liternya berapa realnya? 240. Harga Booster Fit berapa Bapak Ibu? Pernah ada yang beli Booster Fit? 60. Berapa liter? 1 liter. Untung atau rugi? Semua program pertanian ini saya katakan jujur ya Bapak Ibu ya. Buat katalis dan semuanya itu sampai tahun ini saya sudah rugi 5M. Serius. Saya sudah rugi 5M. Untuk apa? Ini bukan harganya semua. Saya kepengen Bapak Ibu bangkit aja. Bukan untung Bapak Ibu, rugi. Makanya kalau ada orang bilang ke saya, Pak, jualannya katalis. Oh, enggak tahu kalau saya malah tekor. Itu 1 liter 18 juta Bapak Ibu, enggak akan terbeli. Kalau bukan visi, saya kalau enggak punya tujuan, saya enggak akan korbankan itu. Inilah saya kasih rahasianya.
Satu katalis berapa Bapak Ibu dengar harganya? 20.000. 1 kilo ampas yang saya gunakan sebagai biang itu memang untuk 1 ton. Tapi 1 kilo ini Bapak Ibu harganya 18 juta. Jadi 1 ton berapa harganya? 18 juta. Ini bukan air 1 tonnya ini. 1 tonnya ini wortel, kubis, kentang. Bahan aktifnya saja untuk 1 ton, 1 kilo yang nilainya 18 juta. Berarti kalau dijual 20.000 1 liter untung atau rugi? Karena itu jangan tanya saya. Makanya saya tertawa kadang-kadang kalau ada orang bilang katalis, bisnis dan sebagainya, enggak tahu. Visi saya apa? Ini saya tunjukkan visinya. Ini jembatan Batman saya Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu buat pupuk organik, terus kualitasnya seperti zaman dulu, kira-kira orang tertarik enggak bertani organik? Ada di sini yang pernah tanam sayur organik atau tanam cabai dicambah pupuk organik, ada enggak? Kalau orang tanam cabai atau sayur Bapak Ibu, bedengan 10 meter itu dikasih 2 karung. Karung pupuk kotoran ayam atau kotoran kambing, betul atau tidak? Kalau 10 meter 2 karung, berarti kalau 1 hektar berapa karung? 2.000. Ini loh masih harus pakai pupuk kimia, betul atau tidak? Terus habis itu saya harus merubah, saya harus menghancurkan konsep bahwa organik itu boros. Organik itu kalah dengan kimia. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus merubah dari 2.000 jadi 50. Banyak enggak selisihnya? Ngangkut saja 2.000 sama beli ini lebih murah belinya, betul enggak Bapak Ibu? Terus yang kedua, kita harus buat organik yang lebih murah dan kualitasnya sama dengan kimia. Itu yang paling sulit. Itu yang dikatakan impossible. Itu banyak orang mengatakan tidak mungkin. Karena itu ketika saya buat gebrakan untuk gara-gara pupuk susah, saya buatkan pupuk organik yang setara dengan pupuk kimia. Itulah yang saya sebut sebagai pemecah sejarah. Yang heran satu Bapak Ibu, untuk wortel nih contoh. Wortel itu usia panen 100 hari. Umum dengan pupuk kimia. Tapi dengan cara kita bisa dipanen 70 hari. Kentang umur 40 hari itu beratnya sudah cukup. Cuman kurang tua saja. Kubis itu harusnya panen di 90 hari. Kita 65 hari pecah Bapak Ibu. Sekarang ini sayur-sayur kita, sayur-sayur organik kita Bapak Ibu, ditolak juga pasar lokal. Apa kata mereka? Terlalu besar Pak. Iya, bingung enggak kita ini? Pak Coy, tahu Pak Coy Bapak Ibu? Pak Coy itu kalau standar kita dengan full organik, 1 buah bisa 2,5 kilo. Alasannya mereka kita minta yang 1 kilo isi 4 Pak. Kan mungil-mungil. Nah dari sana saya katakan organik tidak kalah dengan kimia. Terus yang kedua, kenapa saya berikan biang katalis ini Bapak Ibu? Ini adalah strategi perang saya. Bapak Ibu besok kalau sudah produksi sayur, produksi semua akan ketemu dengan perang harga. Saya tidak berharap Bapak Ibu jual murah, tidak. Jual sepatutnya di kelas harga organik. Yang Bapak Ibu jual bukan hanya bicara selada. Yang Bapak Ibu jual bukan hanya jual beras. Yang Bapak Ibu jual bukan hanya jual sayur kacang panjang. Tapi yang Bapak Ibu jual adalah obat. Semua tanaman ini saya kasih gadok di dalamnya. Sponsor kita kan dari gadok kan, betul ya? Gadok sumber waras Bapak Ibu. Harganya berapa 1 botol? Ada yang pernah beli 300.000. Itu 1 liter 18 juta.
Katalis itu isinya gadok, Pak. Kenapa saya harus pertaruhkan barang terbagus saya harus taruh di situ? Karena satu, kalau Bapak Ibu nanti perang, terus kualitas barangnya sama dengan pasar, Bapak Ibu akan masalah harga akan jadi masalah. Tetapi ketika Bapak Ibu nanti punya barang-barang organik, barang-barang yang kualitas. Sebagai contoh Bapak Ibu, ini masukan. Tahu penyakit saraf? Epilepsi, autis, terus habis gitu kejiwaan, ODGJ ya. Obat terbaik itu apa? Vitamin B, vitamin neuro, vitamin saraf. Di mana vitamin saraf itu ada? Di beras. Saya minta maaf, petani-petani kita, ya satu grup dengan Bapak Ibu nanti ke depan. Mereka banyak yang sembuh hanya dengan makan beras yang mereka tanam sendiri. Itu bahagianya luar biasa saya. Orang sakit ambeien, orang sakit vertigo, orang sakit tekanan darah tinggi, cuman hobi makan sayur-sayur yang mereka tanam sendiri secara mentah, secara lalap Bapak Ibu. Sembuh. Itu yang buat saya betul-betul terharu, bangga, saya senang gitu. Visi saya tercapai. Karena apa? Tadi pagi sudah saya sampaikan kan, kita sedang ngasui berita betul-betul duka sekali. Ketika nanti herbal dilarang. Herbal nanti dilarang Bapak Ibu, percayalah, tenang saja. Saya bisa ngobati masyarakat dari mana? Sekarang yang saya pakai ngobati adalah makanan. Karena itu saya betul-betul berharap Bapak Ibu lulus di sini. Besok pagi materi Pak Bambang untuk ngajar buat herbal, buat rebusan, buat makanan sehat dan semuanya, tolong direkam. Karena apa? Kita akan menyehatkan bangsa, bukan hanya menyehatkan biasa, menyehatkan bangsa. Dengan apa? Dengan makanan. Saya minta maaf, Bapak Ibu kan baru 2 kali ya makan di sini ya. 3 kali ini ya. Saya minta maaf. Pelatihan biasa dari pagi sampai sore ada yang pernah enggak? Pelatihan umum maksud saya. Capek atau tidak? Capek. Ini Bapak Ibu sudah luar biasa loh. Tanpa kita sadari ini sudah jam 8 malam loh Bapak Ibu. Jam 9. Kita mulai jam 7 loh. Duduk lama kayak gini, minta maaf. Kalau pelatihan umum capek atau enggak? Kenapa Bapak Ibu enggak capek di sini? Kita rancang. Makanannya semuanya kita coba kolaborasikan dengan herbalnya. Saya berharap satu, pengalaman Bapak Ibu 3 hari tinggal di sini. Pulang tolong dilanjutkan. Jangan nanti pulang dilupakan. Gaya hidupnya dirubah, makanannya dirubah, minumannya dirubah, buat yang menjadi sehat semuanya, supaya kita selalu bugar. Kalau saya tidak pernah minum produk saya Bapak Ibu, saya ulangi, saya tidak pernah minum produk saya, kecuali kondisi kritis. Saya cuma makanan saja yang saya jaga, saya atur, saya pola semuanya itu saya jaga. Seandainya saya tidak makan sehat, tidak hidup dengan pola sehat, tidak kuat saya. Ini minta maaf loh ya Bapak Ibu ya. Ini hampir 1,5 tahun belum istirahat loh ya. Jadi minta maaf. Yang Bapak Ibu produksi besok itu bukan main-main. Itu adalah obat untuk bangsa ini. Karena itu saya minta tolong Bapak Ibu jadi penyelamat bangsa ya. Oke, satu lagi penanya dari sini dulu. Oke, ayo mari Bapak.